Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Mirza Yusa. Nah, baik, kali ini kita akan membahas faktor penyebab kucing cacingan. Nah, ini apa faktornya? Kenapa kucing sangat sering cacingan? Mungkin kalian sudah memberikan obat cacing, tapi kenapa masih juga kucing kalian cacingan? Nah, ini apa faktor penyebabnya? Nanti akan kita bahas. Baik, sebelumnya saya sampaikan silakan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan silakan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silakan di komen di kolom komentar bagian bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa ya kucing setelah diberikan obat cacing nanti juga bisa cacingan lagi? Belum tentu ketika sudah diberikan obat cacing, kucing bisa terbebas dari cacingan gitu. Nah, ini apa faktor penyebabnya yang menyebabkan kucing itu berulang bisa cacingan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat banyak ditanyakan, atau mungkin ada yang masih mengganjal di hati kalian sebagai cat owner yang belum terjawab. Nah, di video ini kalian simak saja penjelasan saya sampai selesai supaya nanti kalian mendapatkan informasi yang lengkap mengenai hal ini. Nah, baik, kita lanjut. Sebelumnya saya sampaikan dulu tentang cacing. Nah, cacing ini merupakan parasit yang sangat sering menyerang kucing ya. Yang letaknya itu juga tidak hanya di sistem pencernaan, tetapi juga di bagian-bagian tubuh yang lainnya seperti di aliran darah, cacing darah, kemudian cacing hati, cacing jantung, cacing tambang, dan segala macam. Nah, cacing-cacing ini akan mati ketika dibasmi dengan obat cacing atau juga umumnya itu obat parasit ya. Jadi makanya ketika kita sebutkan cacing, mungkin kebanyakan orang berpikir, kebanyakan owner itu berpikir kalau cacing itu cuma ada di di organ pencernaan ya. Anggapan ini kurang tepat karena memang cacing itu banyak di bagian-bagian tubuh yang lainnya, yang ketika kalian memberikan obat cacing ataupun obat parasit nanti dapat membasmi parasit tersebut, khususnya cacing. Nah, dan juga banyak yang masih bingung kenapa ya kucing setelah diberikan obat cacing nanti juga bisa cacingan lagi. Ini apa faktor penyebabnya, kenapa bisa berulang-ulang gitu. Di video ini juga akan saya bahas tentang itu supaya nanti kalian mengetahui dan dapat menghindari faktor penyebab ini. Ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan kucing itu cacingan. Jangan kalian beranggapan kalian sudah memberikan obat cacing itu pada umur 2 bulan atau 3 bulan kemudian sudah cukup untuk seumur hidup. Bukan demikian. Obat cacing itu diberikan secara rutin, secara berulang setiap 2 atau 3 bulan sekali. Nah, itu wajib kalian ulang. Kalau memang kucing kalian itu mengalami cacingan, berarti sebagai pengobatan. Jika tidak, anggap saja sebagai pencegahan. Jadi kalian wajib mengulangnya, bukan seumur hidup sekali. Makanya kucing kalian terkadang banyak gini. Ada pasien saya tanya, sudah pernah diberikan obat cacing? Saya tanya gitu. Kemudian jawabannya, sudah dok. Nah, kapan terakhir? Terakhir itu semasa kitten atau umur 2-3 bulan. Sedangkan usia kucingnya sekarang itu sudah dewasa, mungkin bisa 8 atau 10 bulan gitu kan. Itu sudah jauh lewat gitu. Sebenarnya 2-3 bulan dari pemberian pertama sudah harus diulang lagi. Makanya ya wajar saja kucing kalian itu bisa cacingan lagi gitu. Apalagi kalian juga tidak menghindari faktor-faktor penyebab yang menyebabkan kucing itu cacingan. Nah, baik, apa saja faktor penyebab kucing cacingan? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, makanan. Faktor dari makanan ini sebenarnya sangat banyak yang bisa menyebabkan kucing cacingan jika tidak dijaga makanannya. Makanan apa saja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, pemberian makanan basah maupun makanan mentah. Nah, makanan basah ataupun wet food itu kalian berikan, usahakan sekali makan harus habis. Karena jika nanti tidak habis sekali makan, kemudian kucing kalian meninggalkan makanan itu, nanti bisa saja ada belatung ataupun ada parasit yang lain yang bisa dibawa oleh
lalat mungkin, ataupun hewan-hewan kecil yang lainnya, yang ketika nanti kucing kalian balik makan akan masuk ke pencernaannya dan berkembang biak gitu. Kemudian begitupun dengan makanan mentah ya. Makanan mentah juga resiko terpaparnya parasit itu lebih besar. Misalnya kalian berikan ikan ataupun daging mentah tanpa dimasak, itu jangankan kucing, kita pun juga beresiko ya. Kita tidak tahu ada parasit di dalam makanan tersebut gitu. Kemudian yang kedua, makan makanan sembarangan. Nah, ini mungkin banyak terjadi di kucing-kucing liar yang ketika mereka makan, mereka harus mencari sendiri ya. Sebenarnya kasihan juga, mereka mengorek-ngorek sampah, kemudian mencari makanan di tumpukan sampah. Nah, ini kan banyak penyakit-penyakit kontaminasi bakteri maupun parasit ya, yang nanti ketika kucing kalian mengkonsumsinya akan berkembang biak di organ pencernaannya. Misalnya khususnya seperti yang sedang kita bahas ini, cacing. Nanti bisa berkembang biak dan menyebabkan kucing tersebut cacingan. Kemudian yang ketiga, makan hewan kecil. Nah, makan hewan kecil ini seperti halnya cicak, kemudian tikus, kemudian kecoa. Dalam hewan-hewan kecil ini ada parasit yang bisa saja berkembang biak dalam organ pencernaan kucing kalian jika memakannya gitu. Nah, itulah beberapa tadi yang penyebab makanan. Kemudian kita lanjut ya, kutu pinjal. Nah, mungkin kalau disebut pinjal orang masih kurang familiar ya tentang nama itu. Kita bisa ganti dengan kutu loncat. Nah, kutu loncat atau kutu pinjal itu lebih sering terkena pada kucing ya. Nah, kutu pinjal ini sebenarnya juga membawa larva cacing pita yang ketika nanti kucing kalian grooming menjilat-jilat tubuhnya, maka akan masuk ke organ pencernaan dan berkembang biak. Makanya sebenarnya selain membawa larva cacing pita, pinjal ini juga bisa menyebabkan kucing kalian itu alergi dengan gigitannya, sehingga nanti digaruk, gatal, kemudian muncul infeksi gitu. Kemudian yang ketiga, berbagi tempat pup. Nah, ketika kucing kalian itu berbagi tempat pup, misalnya kalian mengadopsi 3 ekor kucing. Nah, kalian hanya menyediakan satu tempat BAB untuk 3 ekor kucing kalian. Ini resiko terkena parasit lebih besar, khususnya cacing. Kalian tidak tahu kucing mana yang sedang cacingan ketika mereka berbagi tempat pup. Nanti bisa tertular dengan cara ya mungkin cacing ataupun telur cacing ada di tempat tersebut menempel di tubuh kucing kalian. Kemudian nanti mereka menjilat bulu dan berkembang biak di sistem pencernaannya. Kemudian yang keempat, kontak fisik. Nah, kontak fisik ini juga bisa terjadi ya, seperti hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin ada nempel di bulu kucing yang cacingan, kemudian kucing kalian kontak fisik dengan kucing tersebut, ya bisa saja nanti terjilat dan masuk ke sistem pencernaan dan berkembang biak. Kemudian yang kelima, tertular dari induk. Nah, ini banyak pertanyaan. Dok, kenapa ya kucing saya padahal masih kitten, masih umur 1 atau 2 bulan, tapi kenapa sudah cacingan? Padahal mereka kan belum makan makanan yang sembarangan gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui, ini bisa saja tertular dari induknya. Ya mungkin induknya sedang cacingan dan kucing ini menyusui, kan bisa saja menempel telur-telur cacing di bagian tubuh ataupun kelenjar susu induknya, kemudian nanti langsung masuk ke pencernaan kitten kalian itu dan bisa cacingan, yaitu tertular dari induknya gitu. Nah, itulah beberapa faktor penyebab kucing kalian cacingan. Jadi jangan bingung lagi kenapa kucing setelah diberikan obat cacing nanti juga bisa cacingan lagi. Ya kalian juga harus melihat faktor penyebabnya. Kalian ada berikan makanan apa, dia suka makan apa gitu, dia juga suka main di mana. Itu juga harus kalian perhatikan. Jadi kalian bisa menghindari faktor penyebab tersebut supaya kucing kalian itu aman gitu, dan berikan obat cacing rutin setiap 2-3 bulan sekali. Nah, kami sampaikan untuk informasi tentang gejala kucing cacingan dan juga bagaimana pertolongan awalnya kami sudah membahas di video lain ya. Kalian bisa klik linknya di deskripsi yang sudah kami sediakan untuk informasi lebih lanjut mengenai kucing cacingan. Nah, baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silakan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan mari ikutin terus video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.